Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jamin FM, Cerita Mimin. Di kesempatan kali ini, Jamin FM akan membawakan kisah yang ditulis oleh Tias Skrim. Beliau menuliskan kisah yang diberi judul Pasar Tiban Hantu di sekitar rel kereta api. Bismillahirrohmanirrohim. Ini dia kisahnya. Apa yang dikatakan bapaknya Randy ternyata gak kalah serem dengan apa yang Ane alami. Karena dia warga situ, jadi dia tahu banyak tentang kejadian-kejadian yang tak masuk akal terjadi di sekitar rel kereta api. Ane juga tahu sekarang kenapa di tempat tersebut tidak diberikan lampu. Karena pernah para warga bergotong royong untuk memberikan lampu di sekitar buat penerangan jalan. Akan tetapi lampu banyak yang mati, padahal baru dipasang. Hal tersebut terjadi beberapa kali, hingga para warga pun enggan memperbaiki dan membiarkan tempat tersebut gelap. Apalagi di sekitar utara rel banyak rerumputan liar yang dibiarkan tak terawat, menambah seram tempat tersebut. Jalan lurus yang Ane foto setelah lorong rel tersebut, ternyata disitulah tempat pasar tiban hantu. Awal mulanya pasar tiban hantu dialami oleh penjual sosis yang sedang menjajakan dagangannya. Dia menaiki sepedanya di jalan sebelum masuk gang perkampungan warga. Lalu dia menengok ke arah rel tersebut. Apa yang dia lihat adalah tempat tersebut terang dengan banyak lampu, tampak keramaian. Dia pun tertarik untuk menjajakan dagangannya. Apa yang dilihat penjual sosis itu, di sana banyak pedagang yang menjual dagangannya dan banyak juga pembelinya. Dia heran dengan apa yang dialaminya. Banyaknya orang yang berada di sana, tetapi apa yang dijualnya tak ada satupun yang laku. Pada waktu dia gak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya berpikir mungkin belum rezekinya. Hingga minggu berikutnya dia menjajakan dagangannya lagi. Kali ini dia dengan temannya si penjual mainan anak-anak seperti pedagang yang jual di sekolah SD. Mereka menaiki sepeda sendiri-sendiri menuju tempat tersebut. Tapi apa yang mereka dapatkan? Tempat tersebut sepi, gelap, dan hanya kebun kosong dan kebun tebulah yang ia lihat. Berbeda dengan sebelumnya, dia melihat banyak orang serta banyak penjual yang berada di situ. Seketika itu, si penjual sosis dan mainan itu menjadi bingung dengan kejadian yang terjadi. Mereka pun memutuskan untuk ke arah perkampungan warga. Hingga tibalah si penjual sosis dan mainan itu di sebuah warung warga sekedar istirahat minum. "Bah, kok tumben sepi? Gak ada pasar tiban ya?" tanya penjual sosis tersebut. Kebetulan juga bapaknya Randy di tempat warung tersebut. "Pasar tiban? Pasar tiban yang mana, Pak?" jawab pedagang warung yang bingung dengan pertanyaan dari penjual sosis. "Pasar tiban yang di situ, Mbak, yang di dekat rel," ucap si penjual sosis. Bapaknya Randy pun ikut mendengar percakapan si penjual sosis tersebut dan dia menjelaskan tentang perihal tempat di situ. "Di situ nggak ada pasar tiban, Pak," jawab bapaknya Randy. "Tapi saya kemarin ke situ. Kok ada pasar tiban, Pak?"
ucap si penjual sosis. "Bapak bukan orang di sini ya?" tanya Mbah kepada warung. "Iya, bukan," jawab singkat penjual sosis. "Pak, di sana nggak ada pasar tiban atau apapun. Yang dilihat Bapak mungkin salah," ucap bapaknya Randy. "Tapi Pak," kata si penjual sambil memandang temannya seakan gak percaya, "yang dilihat kamu kali aja salah," kata penjual mainan. Gak lama kemudian mereka pun memutuskan untuk balik pulang ke rumah, dan tentunya dengan melewati kebun kosong tersebut. Setelah di dalam perjalanan, si penjual sosis itu mendengar suara seseorang yang memanggil dari kejauhan tempat di samping kebun kosong. Sedangkan si penjual mainan melihat sosok dari sekitar lorong rel yang kelihatannya melambai tangannya. Mereka belum merasakan kejadian aneh, hingga akhirnya di tengah jalan kebun tersebut, si penjual sosis berhenti. Dia penasaran siapa yang memanggil. Sedangkan teman yang satunya melaju sepedanya menuju ke tempat sosok makhluk yang muncul terlihat melambaikan tangannya di sekitar rel tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar suara cekikian di sekitar kebun dengan kemunculan sosok wanita yang wajahnya berdarah, keriput dan pucat. Sedangkan dari kejauhan nampak si penjual mainan mengayuh sepedanya ke arah perkampungan. Dan akhirnya mereka pun lari kembali ke warung perkampungan warga. Pak, di sana ada penampakan," kata mereka. "Saya melihat sesosok lelaki yang melambaikan tangannya seperti menyuruh saya ke situ. Setelah saya mendekatinya, tiba-tiba kepalanya seperti terpotong dan jatuh ke tanah, Pak," ucap si penjual mainan. "Di sana itu tempatnya angker dan banyak orang yang lihat penampakan di situ," kata bapaknya Randy. "Saya juga melihat sosok wanita yang wajahnya pucat, keriput dan berdarah-darah di areal kebun," tambah si penjual sosis. "Di sana memang banyak makhluk halus yang sering menampakkan dirinya. Dan yang mengalaminya rata-rata bukan orang kampung sini," kata pedagang warung. "Kalau pasar tiban yang Bapak lihat itu mungkin karena banyak makhluk halus yang menghuni di situ," tambah bapaknya Randy. Lalu penjual itu diam. Dia nampak takut sekaligus kasihan. Akhirnya mereka pulang dengan melewati jalan lain yang lebih jauh. Karena saya tahu letak desanya si penjual sosis itu, kalau lewat putar balik bisa sampai lebih dari 1 jam. Demikian kisah ini dituliskan oleh Tias Grim atas ceritanya, dan juga buat para mimin yang udah nyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.